Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa Bapak yang berbahagia. Pada kali ini kita akan membahas tujuan perkuliahan yang akan kita adakan dalam satu semester dalam mata kuliah Cybermedia. Oke, apakah cybermedia? Sebelum kita ke pengertian cybermedia, kita harus tahu bahwa cybermedia ini berkembang bersama dengan pertumbuhan jaringan internet ya di seluruh dunia. Jadi keperluan cybermedia itu pertamanya adalah keperluan untuk komunikasi melewati dunia internet. Media komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan. Baik, sekarang apakah kelebihan cybermedia? Pertama, jelas cepat. Bayangkan kalau kalian me-WhatsApp teman kalian. Dalam hitungan detik pesan itu akan sampai ya. Kemudian mudah penggunaannya, user friendly. User friendly. Oke, nah, mudah penggunaannya. Tinggal ketik, tinggal send, maka sampai. Ya. Kemudian murah. Kenapa jadi murah? Bayangkan dulu waktu kita tidak ada internet. Mengirimkan pesan saja harus pakai surat. Ya, surat perjalanan berapa lama, atau misalnya kita mau menginformasikan teman untuk beberapa event atau informasi harus ke rumah teman dulu atau bertemu di suatu tempat. Ya, janjian dulu, janjiannya pun harus bertemu. Seperti itu ya. Jadi sangat murah. Kemudian global. Ya, begini, informasi yang ada di cybermedia itu dapat dilihat oleh semua orang di seluruh dunia yang mempunyai jaringan internet, yang terhubung dengan jaringan internet. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah up to date. Jelas, informasinya sangat cepat. Dari belahan dunia manapun dapat kita dapatkan informasinya jika sudah di broadcast atau di update di internet ya, cepat sekali. Nah, kemudian komunikatif. Komunikatif itu adalah kita bisa berinteraksi langsung ya. Apalagi dengan sekarang yang lagi booming dalam masa pandemi ini adalah teleconference. Teleconference itu lengkap ya, interaktif ya. Ada voice-nya, bisa ketemu langsung, melihat video, melihat ekspresi wajah ya, walaupun memang tidak bisa mengalahkan kalau ketemu langsung ya. Jadi sifatnya masih dua dimensi, ketemu video kemudian audio, tapi itu sangat luar biasa, sudah sangat luar biasa karena bisa banyak orang ketemu, bisa berdiskusi dengan banyak orang tanpa harus berkumpul dalam satu tempat ya. Itu sangat murah, sangat mudah, sangat cepat ya, dan penuh interaktif ya, full interaksi ya. Kita bisa share media di sana, kita bisa share file, kemudian bisa diskusi bersama di sana ya. Banyak sekali ya kelebihannya. Oke. Kemudian kita berlanjut ke efek buruk cybermedia. Ya jelas, ada kelebihan, ada kekurangan, ada efek buruknya. Itu wajar, itu logis. Ya. Jadi mengundang cybercrime. Ya, apakah cybercrime itu? Ya. Jadi kejahatan cyber ya. Kejahatan di media internet ya. Jadi pertama, unauthorized access. Jadi misalnya akun Anda disusup orang lain ya. Nah, kemudian illegal content. Illegal content itu bisa dalam bentuk ujaran kebencian, kemudian penyebaran pornografi, kemudian kalimat-kalimat tidak etis atau video tidak etis, tidak benar, atau informasi yang hoax ya. Nah, kemudian
penyebaran virus secara sengaja. Jadi orang-orang iseng atau malah memang punya motif tertentu untuk menyebarkan virus dengan sengaja. Kemudian yang selanjutnya adalah data forgery. Ya, jadi kejahatan ini adalah pemalsuan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Ya. Kemungkinan besar biasanya dokumen itu dimiliki institusi atau lembaga resmi yang memiliki database yang berbasis web. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah sabotase, extortion, ya. Jadi ini merupakan kejahatan dengan mengganggu atau pengerusakan terhadap satu data. Nah, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Kemudian selanjutnya cyber stalking, ya. Cyber stalking ini bisa dalam bentuk pelecehan seseorang. Ya, bisa menggunakan email, kemudian meneror seseorang. Nah, ya. Kemudian tanpa identitas, cyber stalking, ya. Nah, selanjutnya adalah hacking, hacker dan cracker, ya. Nah, ini membobol web seseorang atau jaringan internet seseorang, ya. Macam-macam tujuannya juga, bisa untuk melumpuhkan target. Kemudian bisa pembajakan situsnya. Kebanyakan ini, ya. Jadi lebih banyak lagi adalah orang-orang yang belajar tapi jalannya salah. Jadi dia dengan bangga meletakkan bahwa situs ini telah dihacker oleh siapa, seperti itu. Ya, bagi dia merupakan satu kebanggaan, padahal itu salah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hijacking, ya. Nah, merupakan pembajakan hasil karya orang lain. Nah, pembajakan hasil karya orang lain ini yang lagi santer beritanya ini adalah pembajakan hak cipta di YouTube, ya. Hak cipta lagu di YouTube. Oke. Nah, selanjutnya perkembangan cyber media juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, ya. Itu dalam bentuk e-government, ya. Kemudian lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan itu dia bisa membuat website sekolahnya atau institusinya, universitasnya dengan fitur-fitur tertentu, ya. Dengan bisa juga menggunakan media e-learning untuk pembelajaran di kampus atau di sekolah. Nah, kemudian perusahaan bisnis ini sering menggunakannya sebagai media untuk jual beli atau e-commerce. Nah, kemudian juga media massa sekarang ada peralihan media juga, ya, bentuk media dari yang biasanya koran itu bentuknya kertas, kemudian majalah, radio adalah siaran suara, dan televisi. Nah, ini sudah mulai beralih ke bentuk cyber media, ya, media internet, seperti itu. Nah, ini kemudian istilah-istilah di cyber media. Ada email itu adalah surat elektronik, ya. Electronic mail, surat elektronik. Nah, itu tadi yang mengedepankan kecepatan, kemudahan, kemurahan, dan privasi data, ya. Person to person, ya, langsung ke orangnya. Walaupun memang ada server, ya. Server adalah perantara di situ. Tapi sampai sekarang masih dijamin kerahasiaannya, ya, kerahasiaan email ini. Kemudian e-government, seperti yang kita bahas tadi. E-government adalah fasilitas web service pemerintah untuk melayani masyarakat. Nah, ini sudah mulai pembuatan KTP, pembuatan SIM, kemudian pembuatan surat-surat yang berharga yang memerlukan peran serta pemerintah untuk pelaksanaannya. Nah, kemudian e-learning itu adalah suatu bentuk media khusus untuk pembelajaran, ya. Di situ sudah ditentukan LMS, ya, Learning Management System, ya. Learning Management System itu dia sudah memplot aplikasinya sesuai dengan keperluan online pembelajaran perkuliahan
mahasiswa dan dosen. Seperti itu. Kemudian website itu adalah tampilan site bisa dari pemerintah atau perorangan atau individu atau institusi swasta, ya. Begitu. Kemudian blog. Nah, blog ini lebih ke pribadi biasanya, ya. Itu biasanya banyak dalam bentuk hypertext, ya, tulisan-tulisan berupa jurnal penulisnya atau pendapat-pendapat atau cerita-cerita dari penulisnya itu, ya. Kemudian sosial media, ya, ini sosial media sekarang banyak medianya, ya, bentuknya, ya, bisa Facebook, kemudian Instagram, kemudian WhatsApp, dan banyak yang lainnya. Nah, ini yang paling sering digunakan oleh masyarakat kita dalam berinteraksi. Oke, nah ini yang terakhir, ini adalah materi atau tujuan yang akan kita tempuh dalam satu semester perkuliahan kita. Apa yang bisa dikembangkan melalui cyber media? Pertama akan kita bahas adalah public relation, kemudian digital strategi, kemudian media planning, dan event management. Baik mahasiswa Bapak yang berbahagia, sampai di sini dulu untuk tutorial 1 kita. Kita ketemu lagi pada tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.